Selamat sore, sahabat porang yang ada di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat selalu, diberkati Tuhan. Amin. Sore ini kita melakukan pembersihan gulma seperti biasa ya teman-teman ya. Tanggal 4 Maret 2022, yaitu hari Jumat. Di sore hari ini kita pembersihan gulma teman-teman. Karena semalam baru hujan, jadi gulmanya udah pada bermunculan ya teman-teman ya. Ini bisa kita perhatikan, kita melakukan pembersihan gulma kembali ya teman-teman ya. Seperti biasa. Jadi kita melakukan pembersihan gulma dulu teman-teman. Karena gulmanya sudah pada nongol, sudah pada bermunculan. Semalam baru turun hujan ya teman-teman ya. Jadi kita melakukan pembersihan gulma kembali. Jadi kita harus jaga kebersihan porang kita. Dan kita melakukan pengecekan terus. Dari porangnya atau dari parit bedengannya teman-teman. Sak porangku. Ini bisa kita lihat gulmanya udah pada bermunculan ya teman-teman ya. Ini sangat luar biasa. Gulmanya ini setelah hujan. Ini nongol semua ini teman-teman. Ini kita bisa lihat. Nih gulmanya. Ini kalau kita biarkan, ini bakal merambat ini teman-teman ke dalam bedengannya. Jadi kita pembersihan terus ya teman-teman ya. Nih kita harus cabutin terus. Jangan kita beri kesempatan kepada gulma di bedengan porang kita. Ini apalagi ada putri malu. Ketika kita jalan ini sangat menghambat ya teman-teman ya. Nih putri malu nih. Jadi kita cabut. Terus kita melakukan pembersihan. Kalau tidak, kita bakal kewalahan teman-teman. Sak porangku, dulur-dulurku, ya teman-teman ya. Nah, kita perhatikan juga di sininya, apakah ada gulma juga? Kita perhatikan di bedengannya. Kalau ada kita cabut teman-teman. Gulma sekecil ini pun kita cabut ya teman-teman ya. Ini sangat mengganggu nutrisi dari porang kita. Dia makan nanti teman-teman. Jadi kita melakukan pembersihan terus, rutin ya teman-teman ya, sak porangku. Jangan kita bermalas-malasan teman-teman. Kita nggak boleh malas kalau untuk melakukan perawatan demi porang kita ya teman-teman ya. Supaya porangnya menghasilkan umbi dan kataknya yang bagus ya teman-teman ya. Yang super. Biar full nutrisinya ke porang kita teman-teman. Terus kita melakukan pembersihan dari gulma. Kita cabut supaya memang akar dari gulmanya ikut naik ya teman-teman ya. Kalau kita potong atau pakai alat, bisa berupa mesin ataupun alat potong atau yang gimana pun namanya itu ya teman-teman ya. Bisa sih bisa memang, tapi pertumbuhannya memang lebih cepat. Karena ketika kita melakukan pembersihan gulma kan kita memang sih lebih lama. Kalau kita melakukan pencabutan seperti ini memang dia kerjanya memang lama ya teman-teman ya. Tapi kan proses itu pertumbuhannya jadi nggak cepat ya teman-teman ya. Itu sengaja makanya kita melakukan pencabutan rumput gulma. Bisa sih kita melakukannya pakai alat potong seperti cangkul, gunting rumput atau mesin ya. Atau mesin potong rumput itu bisa juga. Cuman ada kelemahannya juga. Ketika kita pakai mesin kan dia kan memotongnya nggak sampai akar ya teman-teman ya, sahabat porangku. Jadi ketika dia terpotong bagian atasnya memang kelihatan bersih, tapi di bawahnya tuh masih bersisa akar ya teman-teman ya. Jadi pertumbuhan dari porangnya jadi begitu cepat ya teman-teman ya. Makanya kita melakukan pembersihan gulma di sore hari. Kalau pagi-pagi kan kita ada kegiatan teman-teman, jadi makanya sore hari ya teman-teman ya. Kalau gulma sih biasanya kami sore hari ya teman-teman ya, pembersihan gulma. Kalau pengocoran mungkin dari pagi hari, karena kan hampir satu hari kita melakukan pengocoran teman-teman. Ini kita bisa perhatikan porang kita bagus ya teman-teman ya. Setelah kita kocor, pakai pupuk organik cair teman-teman. Hijaunya hijau royo-royo ya teman-teman ya, sak porangku. Sangat baik. Nih gulma kayak gini pun kita cabut ya teman-teman ya. Tidak kita biarkan mereka berkembang teman-teman.
Jadi kita terus cabut. Ini kan di pinggir bedengannya ada beberapa juga yang tumbuh teman-teman, gulmanya. Ini juga kita tidak boleh biarkan teman-teman. Ini harus kita cabut. Nah, ketika kita cabut, akarnya naik ya teman-teman ya. Jadi prosesnya nanti dia lebih lama tumbuhnya. Karena kita kan cabut. Tidak kita berikan kesempatan kepada gulmanya berkembang ya teman-teman ya, sak porangku. Oke. Terus kita cabuti. Yang ini kecil-kecil pun kita cabut ya teman-teman ya. Nih. Kita cabut semua. Yang kecil seperti ini pun kita cabut. Kita tidak pernah biarkan ya teman-teman ya. Tidak boleh ada gulma. Kalau sempat kita biarkan, berbahaya teman-teman. Kita repot. Di sela bedengannya pun ada ini ha. Nih. Gulmanya memang luar biasa teman-teman ya, sak porangku. Jadi kita terus melakukan pembersihan dan pengecekan keadaan porang kita teman-teman. Ini mulsa kita koyak karena memang diterpa matahari ya teman-teman ya. Jadi dia koyak karena dimakan matahari. Kalau udah koyak kayak ini nanti kita bakal lepas aja teman-teman, karena dia nanti kena daunnya bisa bakal gosong teman-teman. Pembersihan gulma terus. Jangan semangat teman-teman. Jangan pantang nyerah ya teman-teman ya. Tetap semangat terus. Tetap semangat teman-temanku. Jangan biarkan gulma. Jangan kita biarkan gulma terus naik ya teman-teman ya. Jangan kita biarkan gulma kita. Ini saya di atas. Jadi terus semangat ya petani porang. Untuk merawat porangnya terus kita semangat. Jangan kasih kendor. Nah, ini dari bibi katak juga teman-teman. Tetap semangat terus. Ini ada juga kecil-kecil nih teman-teman. Gulma-gulmanya di samping porangnya teman-teman. Nah ini kalau kita nggak bersihkan bakal merambat ini teman-teman. Pembersihan gulma terus. Tidak kita kasih waktu dia berkembang gulmanya teman-teman. Kita tidak pernah biarkan. Jadi kita terus bersihkan ya teman-teman ya, sak porangku. Di sore hari ini tadi agak sedikit mendung ya teman-teman ya. Tapi ini kembali cerah lagi. Wow, gulmanya udah pada bermunculan nih teman-teman. Nah, kita cabutin terus ya. Kita tidak pernah beri kesempatan kepada gulmanya teman-teman. Kalau kita beri kesempatan, kita bakal kewalahan. Orang kita juga kasihan ya teman-teman ya. Karena dikerumuni oleh gulma. Tidak boleh teman-teman. Nanti umbinya kecil karena diserap oleh gulma-gulma yang di sekitarnya. Jadi kita harus full nutrisi. Jadi kebersihan dari porang, dari tempat bedengannya kita harus jaga ya teman-teman ya. Ini putri malunya. Ini juga kalau kita biarkan bakal gede ini teman-teman. Kita langsung cabut aja nih teman-teman. Tapi hati-hati ada durinya. Lihat, akarnya langsung naik ya teman-teman ya. Kita memang langsung cabut. Ini lihat teman-teman. Kita cabut terus. Jadi tetap terjaga terus kebersihan dari porang di bedengan maupun di mulsanya teman-teman ya. Harus kita rutin pembersihannya teman-teman. Nggak boleh malas-malasan, harus semangat terus ya teman-teman ya. Harus semangat. Jangan kita pernah nyerah melakukan pembersihannya ya teman-teman ya. Terus kita rutin. Di dalam bedengannya ini ada juga nih teman-teman gulma, yang kita lihat ya teman-teman, sak porangku. Nih. Ini teman-teman. Nah, kita cabut nih teman-teman.
mengganggu ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Valen JBT, silakan dukung dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share ya guys ya. Aktifkan tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel Valen JBT, yaitu seputar budidaya tanaman porang maupun tanaman yang lainnya teman-teman. Dukung terus ya teman-teman ya, supaya saya tambah semangat membuat updatean video terbaru tentang budidaya tanaman porang. Ini udah pada bermunculan tunas ketiga ya teman-teman. Bisa kita perhatikan ya teman-teman ya, pada bermunculan. Nih, ini tunas pertama, tunas kedua, ketiga udah pada bermunculan nih teman-teman. Nih, ini juga. Ini tunas pertama, tunas kedua, ini tunas ketiga. Super banget teman-teman, jos porang kita teman-teman. Beberapa ada juga udah tunas keempat ya teman-teman ya. Ini kita perhatikan. Ini tunas pertama, tunas kedua, tunas ketiga, keempat yang di bawahnya ini teman-teman. Nih. Ini bisa kita perhatikan di bawahnya ini tunas keempat ya teman-teman ya, sak porangku. Jadi porang kita memang baik ya teman-teman ya. Sangat-sangat baik. Makanya kita tidak boleh kasih kendor kepada gulma ini. Ada orang dia setelah ditanam nih teman-teman ya, walaupun dia pakai mulsa, dia tidak rutin melakukan pembersihan gulma. Contoh nih, dia hampir 3 minggu tidak kelahan atau 2 mingguan lah ya. Itu gulma udah pada naik teman-teman. Kita tidak boleh seperti itu ya teman-teman ya, sahabat porangku. Karena kita sedang melakukan penanaman ya teman-teman. Kalau kita udah tanam tanaman porang, kita tidak boleh malas-malasan teman-teman. Jangan kita biarkan dia sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan berbulan-bulan. Itu bakal repot kita teman-teman. Karena ketika contoh nih dia punya lahan berhektar-hektar, kalau tidak melakukan rutin pembersihan gulma, itu bakal kewalahan teman-teman. Karena ketika kita bersihkan, tempo dalam seminggu atau 7 hari, dia langsung naik teman-teman gulmanya. Kan kalau gulma ketika hujan datang, dia itu memang langsung naik teman-teman ya. Sedangkan musim kemarau aja dia tetap ada gulma ya teman-teman ya. Walaupun memang nggak full, tapi kan gulma itu memang prinsipnya langsung naik ya teman-teman ya. Itu makanya kita harus rutin melakukan pembersihan ya teman-teman ya, pembersihan gulma dan pengecekan tanaman kita teman-teman. Yang kecil-kecil gini aja saya cabutin ya teman-teman ya. Nih ada nih gulma di samping porangnya teman-teman. Ini bisa kita lihat teman-teman. Nih. Nah ini kalau kita biarkan 2 minggu udahlah bakal naik dan merambat teman-teman, kena porang yang di sampingnya. Jadi porang itu ketika kita rawat, kita lakukan pembersihan, dia pun pertumbuhannya sangat baik ya teman-teman ya. Kalau kita melakukan pembersihan terus, gulma, pengecekan atau pengocoran ya teman-teman ya. Jadi dia nanti bakal pertumbuhannya sangat baik ya teman-teman ya. Itu alasannya kenapa kita melakukan pembersihan gulma 3 kali seminggu atau 2 kali dalam 1 minggu teman-teman. Tetap semangat, dukung dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share ya teman-teman ya, sahabat porangku, dulur-dulurku yang ada di seluruh Nusantara. Aktifkan tanda lonceng ya guys ya, aktifkan tanda lonceng supaya ketika ada updatean terbaru dari channel Valen JBT seputar budidaya tanaman porang, masuk notifikasi ke handphone kalian teman-teman. Langsung masuk notifikasi ya teman-teman ya. Dan jangan lupa dibagikan dan di like ya teman-teman ya. Jika video ini bermanfaat, silakan di like ya teman-teman ya. Dan boleh tulis di kolom komentar, kita saling berbagi, saling sharing seputar budidaya tanaman porang atau tanaman yang lainnya teman-teman ya. Kita saling berbagi teman-teman. Aduh ini banyak banget ini putri malunya, jadi kita harus cabut ini teman-teman. Ini kalau udah besar ini durinya pun besar juga teman-teman, dan kita lewat pas di bedengannya susah ya kan teman-teman, kewalahan kita.
Nih. Jadi semangat terus ya petani porangku. Ya ada di seluruh Nusantara, tetap semangat, tetap optimis ya teman-teman ya. Kita perluas lahan porang kita dan kita bisa gunakan bibit katak yang telah dorman ya teman-teman ya. Kita bisa perluas di musim tanam tahun ini. Ya teman-teman ya, saya aja udah saya kumpulkan itu di karantina di rumah. Itu bakal kita tanam ya teman-teman ya. Hasil dari katak porang yang telah dorman yang di video sebelumnya teman-teman. Kalau teman-teman sudah nonton di video sebelumnya, saya telah panen juga katak porang. Itu katak yang telah dorman ya teman-teman ya. Kita sedang karantina, itu bakal kita tanam di musim tanam tahun ini, tahun 2022 teman-teman. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa dukungannya dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share ya guys ya. Aktifkan tanda lonceng. Karena tidak ada ruginya kalian mengklik tombol subscribe. Ini bakal kita ke bedengan sebelahnya, ke bagian sana teman-teman. Di bagian kanan saya ini nanti saya akan membersihkan gulma kembali di sana. Dan inilah penampakan porang kita setelah 15 hari ya teman-teman ya. 15 hari setelah kita kocor POC, pupuk organik cair. Jadi pertumbuhannya sangat baik, jos ya teman-teman ya. Mantap. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa dukungannya dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa bagikan dan aktifkan tanda lonceng ya guys ya, supaya kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel Valen JBT seputar budidaya tanaman porang ataupun tanaman yang lainnya. Oke, terima kasih yang telah menonton. Salam dari Porang Pematang Siantar, Sumatera Utara, dari YouTube Valen JBT Sumatera Utara teman-teman. Terima kasih bagi yang telah menonton. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye.